Loh, ada teman-teman nih. Halo teman-teman. Kembali lagi di pelajaran ekonomi yang paling asik. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai jurnal penyesuaian. Kan kita kemarin sudah mempelajari jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Dan sekarang kita akan mempelajari mengenai jurnal penyesuaian. Simak sebagai berikut ya. Oke nih teman-teman, kita sudah memasuki materi jurnal penyesuaian. Jadi kita harus mengetahui nggak sih pengertian dari jurnal penyesuaian itu sendiri. Jadi, jurnal penyesuaian adalah suatu aktivitas pembetulan akun-akun pendapatan, harta, dan utang. Karena pada biasanya di perusahaan itu untuk akun-akun tersebut biasanya di akhir periode dia bakal berubah nih. Jadi, perlunya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan di laporan keuangan nanti. Baik nih teman-teman, tadi kan aku sudah menyebutin apa aja nih mengenai jenis-jenis dari jurnal penyesuaian. Jadi habis ini aku akan menjelasin mengenai secara detail nih jenis-jenis dari penyesuaian tersebut nih. Yang pertama yaitu perlengkapan. Teman-teman pada tahu nggak sih pengertian dari perlengkapan ini? Aku kasih tahu ya, perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Bagaimana sih pencatatan jurnal penyesuaian dari perlengkapan? Aku kasih tahu ya. Jadi pencatatan jurnal penyesuaian dari perlengkapan yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit. Mungkin berikut kakak beri contoh ya mengenai soal jurnal penyesuaian dari perlengkapan. Pada tanggal 5 Maret tahun 2019, Salon Almira membeli perlengkapan secara tunai sebesar 3.800.000. Pada tanggal 31 Maret 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar 2.100.000. Artinya, perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi sebesar 3.800.000 dikurangi 2.100.000 yaitu 1.700.000. Bagaimana sih jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret 2019? Jadi jawabannya, karena tadi saya sudah menjelaskan jurnal dari penyesuaian perlengkapan bahwa beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit, maka jawabannya beban perlengkapan di debit sebesar 1.700.000 dan perlengkapan di kredit sebesar 1.700.000. Oke, selanjutnya yaitu jenis jurnal penyesuaian penyusunan harta tidak lancar atau harta tetap. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar atau harta tetap kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan akan mengalami penyusutan nilai. Jadi teman-teman udah tahu nggak sih contoh dari harta tidak lancar atau harta tetap? Aku kasih tahu ya. Jadi harta tidak lancar yaitu ada kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Oke, berikut aku kasih tahu ya bagaimana sih pencatatan jurnal penyesuaian mengenai penyusutan harta tidak lancar atau harta tetap, yaitu beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Jadi untuk beban penyusutannya itu menyesuaikan harta tidak lancar yang dibahas. Misal kendaraan berarti beban penyusutan kendaraan, kalau mesin beban penyusutan mesin. Jadi berikut ada salah satu contoh soal mengenai jurnal penyesuaian penyusutan harta tidak lancar. Contohnya yaitu pada tanggal 10 Maret tahun 2019 dalam neraca saldo Salon Almira terdapat akun peralatan sebesar 14 juta. Salon Almira menetapkan penyusutan peralatan sebesar 15% per tahun. Jadi penyusutan peralatan per tahun sebesar 2.100.000. Bagaimana sih jurnal penyesuaian penyusutan peralatan pada tanggal 31 Maret tahun 2019? Jawabannya kan tadi saya sudah jelaskan bahwasannya penulisan jurnal penyesuaian dari penyusutan harta tidak lancar yaitu bahwa beban penyusutan peralatan di debit dan akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Jadi jawabannya untuk contoh soal di atas yaitu beban penyusutan peralatan sebesar 2.100.000 di debit dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2.100.000 di kredit untuk jawaban dari soal yang di atas. Oke nih, selanjutnya yaitu ada beban dibayar di muka. Teman-teman udah tahu nggak sih apa itu beban dibayar di muka? Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contoh beban dibayar di muka yaitu ada sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dilakukan dengan cara berikut, yaitu ada dua pencatatan, yaitu sebagai harta dan sebagai beban.
Berikut mungkin langsung aja pencatatan beban dibayar di muka sebagai harta. Untuk contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2019, seorang Almira membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta dengan asumsi akhir periode akuntansi ditetapkan tanggal 31 Desember tahun 2019. Pada saat terjadinya transaksi, pencatatan pada jurnal umum dilakukan dengan mendebitkan akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Sewa yang telah menjadi beban selama 10 bulan, 1 Maret sampai tanggal 31 Desember tahun 2019, perhitungan beban sewa sebagai berikut. 10 per 12 yaitu maknanya 10 bulan per 12 bulan dikali 15 juta yaitu 12 juta 500. Jadi jurnal penyesuaian sebagai berikut untuk dicatat sebagai harta bahwasannya beban sewa sebagai debit sebesar 12 juta 500 dan kredit sewa dibayar di muka sebesar 12 juta 500. Ini tadi kan sudah dijelaskan dicatat sebagai harta. Selanjutnya yaitu dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebitkan akun beban sewa dan mengkreditkan akun kas. Contoh soalnya yaitu pada tanggal 1 Maret tahun 2019, seorang Almira membayar sewa kios sebesar 15 juta untuk masa catat 1 tahun periode. Perhitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi sebagai berikut. 2 per 12 dikali 15 juta hasilnya 2 juta 500. Untuk pencatatan jurnal penyesuaiannya yaitu sewa dibayar di muka sebesar 2 juta 500 sebagai debit dan beban sewa sebesar 2 juta 500 sebagai kredit. Dari tadi kan Kak Fadel udah jelasin dari pengertian, apa jenis-jenis apa jurnal penyesuaian, pengertian dari pelengkapan, penyesuaian perlengkapan, harta tidak lancar atau harta tetap. Mungkin teman-teman bosen nih karena melihat Kak Fadel terus nih, tapi di sini Kak Fadel tidak sendirian. Jadi Kak Fadel ada teman nih, namanya Mbak Ayu Leonita. Mungkin habis ini akan dijelaskan oleh Mbak Ayu Leonita. Dadah teman-teman. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pendapatan diterima di muka. Sebelumnya udah ada yang tahu nggak nih mengenai pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Pendapatan diterima di muka terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, namun belum melaksanakan pekerjaan tersebut. Contoh dari pendapatan diterima di muka yaitu ada sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka terbagi menjadi dua nih. Yang pertama, dicatat sebagai utang atau kewajiban, dan yang kedua, dicatat sebagai pendapatan. Dan untuk yang dicatat sebagai utang atau kewajiban, jurnalnya yaitu pendapatan diterima di muka di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Untuk dicatat sebagai pendapatan, jurnalnya yaitu pendapatan di sebelah debit dan pendapatan diterima di muka di sebelah kredit. Oke, contoh dari dicatat sebagai utang yaitu pada tanggal 1 Agustus tahun 2020, Salon Sahara menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta. Jurnal penerimaan uang sewa adalah akun kas debit dan sewa diterima di muka atau kredit. Periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2020. Sewa telah menjadi pendapatan pada tanggal 31 Desember tahun 2020 selama 4 bulan, yaitu dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk perhitungan sewa yang telah menjadi pendapatan sebagai berikut, yakni 5 dibagi 12 dikali 12 juta sama dengan 5 juta. Untuk jurnal penyesuaian sendiri bisa kalian lihat, yaitu yang ada di debit ada sewa diterima di muka sebesar 5 juta dan yang ada di kredit sebesar 5 juta yaitu pendapatan sewa. Oke, jenis jurnal penyesuaian selanjutnya yaitu beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Nah, beban yang masih harus dibayar di sini merupakan biaya yang sudah menjadi beban tapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Oke, untuk pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban yang masih harus dibayar, yaitu jurnalnya
beban gaji di sebelah debit dan utang gaji di sebelah kredit. Untuk contoh transaksinya sendiri, yaitu pada tanggal 2 Maret tahun 2019, Salon Almira membayar gaji karyawan sebesar 9.500.000. Tetapi sampai tanggal 30 Maret tahun 2019, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya karena kesalahan administrasi sebesar 3 juta. Untuk jurnal penyesuaian utang beban sendiri, yaitu ada beban gaji di sebelah debit sebesar 3 juta dan di sebelah kredit ada utang gaji sebesar 3 juta. Ini sekarang kita sudah di penghujung video ini, sedih banget sih karena banyak yang ilmu-ilmu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman, tapi karena mungkin durasi yang sudah terlalu panjang, jadi mungkin teman-teman bisa mempelajari jurnal penyesuaian itu sendiri ya. Jadi mungkin bakal ada part 2-nya nih Kak. Iya, betul. Kalian tunggu part 2-nya ya. Stay tune. Oke, dadah.